Berikut adalah soal asli SIMA UI tahun 2014, kategori Matematika IPA, kode soal 347, soal nomor 1. Diketahui vektor A min 1, 1, 2, vektor U min 1, C2, dan vektor X min 3, 0, 1. L1 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor A dan proyeksi vektor A pada X. L2 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor U dan proyeksi vektor U pada vektor X. Jika L1 sama dengan 1/8 L2, maka nilai dari 2C kuadrat adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memahami konsep proyeksi vektor ortogonal ya. Dan juga kita harus menggambarkan secara kasar saja, tidak perlu secara sempurna. Biar lebih jelas sebenarnya soal ini menanyakan tentang apa gitu ya. Nah, coba kita gambarkan vektor A, vektor U, dan vektor X, walaupun ini ada di ruang karena ada 3 elemen, tapi untuk menggambarkannya cukup kita gambarkan di bidang datar saja, mewakilinya. Coba kita gambarkan vektor A, vektor U, dan vektor X. Misalnya ini adalah vektor A misalnya. Ini adalah vektor A misalnya. Kemudian ada juga vektor U. Ini kasar saja ya, ini kita gambarkan untuk memahami apa sebenarnya ya pertanyaan dari soal ini. Ini termasuk kategori soal yang hot ya. Dan satu lagi adalah vektor X, yaitu min 3, 0, dan 1. Nah, anggaplah ini adalah vektor X. Ada 3 vektor, yaitu vektor A, vektor U, dan vektor X. L1 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor A, berarti vektor A, dan proyeksi vektor A pada X. Proyeksi vektor A pada X berarti kita proyeksikan, yaitu kita tarik ujung dari vektor A ke vektor X sehingga tegak lurus. Nah, tegak lurus di sini sehingga hasil proyeksi vektor adalah sebuah vektor baru, yaitu yang ini. Kita anggaplah vektor ini adalah vektor B misalnya. Nah, hasil proyeksinya adalah vektor B. Sehingga di sini vektor B tegak lurus dengan vektor yang ini. Nah, jadi L1 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor A dan proyeksi. Berarti vektor A dan proyeksinya di sini tidak dikatakan hasil proyeksinya. Hasil proyeksinya adalah vektor B. Tetapi di sini adalah segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor A dan proyeksinya. Ya, jadi proyeksi itu kita tarik garis lurus sehingga tegak lurus dengan vektor X. Nah, di sini hasil proyeksinya adalah vektor B ya. Nah, itu adalah L1, luas segitiga yang pertama. L1 adalah luas segitiga siku-siku dibentuk oleh vektor A dan proyeksi vektor A pada X. Ini dia L1 itu ya. Lalu L2 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor U dan proyeksi vektor U pada X. Jadi L2 yaitu segitiga yang dibentuk oleh vektor U dan proyeksi U pada X. Berarti kita tarik lagi garis lurus sehingga tegak lurus dengan vektor X. Nah, hasil proyeksi anggaplah yang di sini ya. Nah, ini dia. Hasil proyeksinya adalah ini merupakan sebuah vektor baru. Hasil proyeksinya, misalnya hasil proyeksinya adalah vektor C misalnya. Nah, jadi L2 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor U, berarti vektor U, dan proyeksi vektor U pada X ya. Jadi diproyeksikan sehingga terbentuk segitiga siku-siku, sehingga inilah segitiga L2 itu ya. Nah, pertanyaannya jika L1 sama dengan 1/8 L2, berarti L1 adalah 1/8 dari L2. Jadi sebenarnya gambar kita ini terbalik ya, cuma tidak apa-apa, nanti kita bisa revisi. Ini hanya penggambaran saja dari soal ini. Maka nilai dari 2C kuadrat adalah. Nah, untuk mencari luas segitiga siku-siku itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita fokus ke segitiga, luas segitiga yang pertama terlebih dahulu, yaitu vektor L, yaitu luas L1 ini. Untuk mencari luas L1, kita perlu mencari berapa panjang alas, yaitu panjang vektor B itu sendiri, dan berapa tingginya. Nah, tinggi dari segitiga ini. Anggaplah tinggi segitiga ini merupakan sebuah vektor D misalnya. Ya, jadi kita buat notasi yang berurutan saja. Jadi untuk mencari luas segitiganya, segitiga L1 yaitu setengah kali panjang B,
dikali panjang D. Nah, untuk mencari panjang B terlebih dahulu bisa kita gunakan konsep scalar vektor ya, yaitu untuk L1 ini adalah segitiga yang dibentuk oleh vektor A dan vektor A pada X ya. Jadi untuk mencari panjang B ini yaitu sebagai alas segitiga, panjang vektor B itu merupakan skalar ya. Yaitu bisa kita gunakan rumus karena A pada X ya. Berarti A pada X kita gunakan A dot X. Karena pada X berarti kita gunakan mutlak X gini. Yaitu panjang dari X ya. Untuk mencari panjang vektor B yaitu adalah vektor A dot vektor X per panjang X. Nah, kita lihat elemen dari vektor A yaitu min 1, 1, 2. Min 1, 1, 2 dikali dengan atau dot min 3, 0, 1. Ya, untuk dot vektor ini juga cukup kita kalikan elemen vektor yang bersesuaian per panjang dari vektor X. Panjang dari vektor X berarti ini yaitu akar dari min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan untuk vektor A dot vektor X berarti min 1 dikali min 3 adalah 3. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 0 yaitu 0 dan 2 kali 1 adalah 2 per akar dari min 3 dikuadratkan adalah 9 ditambah 0 ditambah 1 berarti 10. Sehingga kita dapatkan panjang dari vektor B itu sendiri adalah 5 per akar 10. Nah, berarti kita dapatkan panjang dari vektor B ini adalah 5 per akar 10. Nah, bisakah kita mencari panjang dari vektor D ini sebagai tinggi segitiga dari L1? Ya, bisa. Kita akan gunakan Pitagoras ya. Sebelumnya sudah Bapak coba untuk menggunakan luas segitiga dengan aturan sinus, itu lebih panjang. Mungkin lebih aman dengan menggunakan Pitagoras ya. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa panjang vektor A ini. Untuk mencari panjang vektor D ini menggunakan Pitagoras. Nah, untuk mencari panjang vektor A cukup kita kuadratkan semua elemennya, yaitu min 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Akar dari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Yaitu akar 1 tambah 1 tambah 4 berarti akar 6. Nah, sehingga panjang dari vektor A ini adalah akar 6. Untuk mencari panjang vektor D, bisa kita gunakan Pitagoras. Jadi panjang vektor D itu sebagai tinggi dari segitiga yang pertama atau L1, yaitu dengan menggunakan Pitagoras, ya hipotenusanya yang terpanjangnya adalah akar 6 dikuadratkan. Akar 6 dikuadratkan dikurangi dengan panjang vektor B. Panjang vektor B adalah 5 per akar 10. 5 per akar 10 kita kuadratkan. Sehingga untuk mencari panjang vektor D bisa kita dapatkan yaitu 6 dikurangi dengan 5 dikuadratkan 25 per akar 10 dikuadratkan adalah 10. Nah, ini kita penjumlahan pecahan seperti biasa. Nah, berarti ini 60 dikurangi, ini kita kali silang, 60 dikurangi dengan 25 kali 1, min 25 per 10. Sehingga kita dapatkan panjang dari vektor D itu sendiri adalah akar 35 per akar 10 ya. Langsung kita pisahkan saja, tak apa-apa. Sebenarnya kan akar 35 per 10. Nah, kita pisahkan saja langsung akar 35 per akar 10. Sehingga untuk panjang vektor D itu sendiri adalah akar 35 per akar 10. Jadi sekarang bisa kita temukan berapakah luas dari segitiga L1 itu sendiri. Ya, berarti luas segitiga L1 itu adalah setengah kali alasnya. Alasnya adalah panjang vektor B dikali dengan tinggi. Tingginya adalah vektor D. Jadi setengah kali alasnya itu panjang vektor B yaitu 5 per akar 10 dikali tinggi. Tingginya adalah panjang vektor D
yaitu akar 35 per akar 10. Nah, jadi hasil dari luas L1 itu sendiri kita tuliskan di sini. L1 adalah ini yang di atas kita kalikan semua, berarti 5 akar 35 per yang di bawah 2 dikali akar 10 akar 10. Berarti 2 kali 10 ya. Ini bisa sederhana, 5 sama 10 sisa 2, berarti L1 sama dengan akar 35 per 4. Nah, berarti luas L1 adalah akar 35 per 4. Kemudian kita coba cari pula luas dari L2-nya. Nah, untuk mencari luas L2 kembali kita gunakan proyeksi skalar ortogonal dari vektor U pada vektor X ya. Karena L2 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor U dan proyeksi vektor U pada vektor X ya. Ini sudah kita gambarkan. Jadi, untuk mencari panjang vektor C ini sebagai hasil proyeksinya, hasil proyeksi dari vektor U pada vektor X adalah sebuah vektor C ya. Nah, sebuah vektor C yang ini. Lalu, untuk mencari panjang vektor C ini, panjang vektor C bisa kita gunakan konsep sebelumnya, yaitu panjang vektor C adalah proyeksi, vektor C ini adalah proyeksi dari U dari vektor U pada X ya. Berarti vektor U dot vektor X per panjang padanya, berarti padanya pada X, yaitu mutlak vektor X ini ya, yaitu panjang dari vektor X itu sendiri. Nah, kita cari vektor U dot vektor X-nya terlebih dahulu. Vektor U-nya adalah min 1 C2, min 1 C dan 2. Lalu vektor X-nya itu adalah min 3, 0, 1. Per panjang dari vektor X sudah kita cari tadi ya, cuma tidak apa-apa kita ulangi lagi. Yaitu min 3 dikuadratkan, yaitu 9, ditambah 0 dikuadratkan adalah 0, ditambah 1 dikuadratkan adalah 1. Sehingga hasil dot ini, berarti min 1 dikali min 3 adalah 3, kemudian C kali 0 adalah 0, kemudian 2 kali 1 adalah 2 per akar 10. Sehingga kita dapatkan panjang dari vektor C itu sendiri adalah 5 per akar 10. Nah, jadi sebenarnya gambar panjang dari vektor U ini sampai sini aja ya. Karena kita proyeksikan sama panjangnya. Panjang vektor B juga tadi 5 per akar 10 dan panjang vektor C juga 5 per akar 10 ya. Berarti kita bisa revisi gambar ini. Ini cukup membantu mengilustrasikan saja ya. Jadi kita tidak bisa menggambarkan secara sempurna. Dan sebenarnya vektor U ini lebih panjang daripada vektor A ini ya. Karena L1 sama dengan 1/8 L2. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini hanya ilustrasi saja dari pertanyaan ini. Sehingga kita dapatkan panjang vektor U itu adalah 5 per akar 10. Nah, kembali kita gunakan Pitagoras ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu panjang dari vektor U. Nah, panjang dari vektor U, kita tulis di sini. Panjang vektor U adalah elemen U kita kuadratkan, akar dari min 1 kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sehingga panjang dari vektor U adalah akar dari 1 tambah C kuadrat tambah 4. Jadi panjang vektor U itu sendiri adalah C kuadrat ditambah 5. Nah, jadi panjang vektor U adalah, kita tuliskan di sini, ya, panjang vektor U adalah akar dari C kuadrat ditambah 5. Dengan menggunakan Pitagoras, kita akan mencari panjang dari vektor, anggaplah ini vektor E misalnya, yaitu tinggi dari segitiga L2 ini, tingginya adalah vektor E. Untuk mencari tinggi dari vektor E ini atau panjang dari vektor ini, bisa kita gunakan Pitagoras ya, yaitu nanti kita kuadratkan vektor U, kita kurangi dengan ini, vektor C. Kita coba bersihkan dulu. Jadi panjang vektor E ini sebagai tinggi dari segitiganya, panjang vektor E adalah akar dari panjang dari vektor U dikuadratkan, panjang vektor U dikuadratkan dikurangi dengan panjang vektor C dikuadratkan. Vektor C adalah hasil proyeksinya tadi ya.
dari U pada X. Nah, panjang vektor U kita kuadratkan, berarti U dikuadratkan berarti C kuadrat tambah 5 saja. C kuadrat ditambah 5 dikurangi dengan panjang dari vektor C. Panjang dari vektor C sudah kita dapatkan sebelumnya adalah 5 per akar 10. Kalau kita kuadratkan berarti 25 per akar 10, kalau kita kuadratkan ya 10 ya. Jadi panjang dari vektor C ini kita kalikan, kita penyusunan pecahan ya. Ini kita kalikan dulu, ini kita buat per 1, yaitu akar dari, berarti 10 dikali dengan C kuadrat ditambah 5 dikurangi dengan 25 per, sini 1, ini agak ke bawah sedikit ya, 1 dikali 10 yaitu 10. Sehingga kita dapatkan panjang dari vektor C itu sendiri adalah 10C kuadrat ditambah 50 dikurangi, ya jadi kita kalikan ke dalam, 10C kuadrat ditambah dengan 10 kali 5 adalah 50 dikurangi dengan 25 per 10. Jadi panjang dari vektor C itu sendiri, ini vektor E ya, ini sebagai tingginya tadi, maaf. Di sini adalah vektor E, agak kurang jelas E-nya. Panjang dari vektor E ini sebagai tingginya, yaitu akar dari 10C kuadrat ditambah 25 ya. 50 dikurangi 25 adalah positif 25 per 10. Nah, ini baru panjang dari vektor E. Lalu, berapakah luas dari segitiga L2 ini? Ya, bisa kita cari dengan setengah kali alas. Alasnya 5 per akar 10. Dan tinggi adalah vektor E, yaitu ini. Ya, coba kita cari luasnya terlebih dahulu. Jadi luas L2 itu adalah setengah kali alasnya itu adalah panjang dari vektor C dikali tingginya yaitu panjang dari vektor E. Nah, jadi setengah kali panjang vektor C adalah 5 per akar 10 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah panjang vektor E, yaitu kita pisahkan saja ya akarnya yang di atas dengan yang di bawah. Akar 10, kurang jelas di sini ya. Akar 10, yaitu akar 10 C kuadrat ditambah 25 per akar 10. Nah, hasilnya adalah yang di atas 5 dikali dengan akar 10 C kuadrat ditambah 25 per, di sini bisa kita kalikan langsung ya, akar 10 dengan akar 10 berarti 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 berarti ini bisa kita sederhanakan, maka tersisalah 2, berarti 1/4 kali 10C kuadrat ditambah 25 ya. Nah, ini adalah luas dari L2. Jadi kita tuliskan lagi sini, luas L2 itu sendiri adalah 1/4 akar 10C kuadrat 10C kuadrat ditambah 25. Oke. Kemudian kita gunakan informasi ini, yaitu L1 sama dengan 1/8 L2 ya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan L1 adalah akar 35/4 dan L2 adalah 1/4 akar 10C kuadrat tambah 25 ya. Di sini diketahui L1 itu sama dengan 1/8 L2. Nah, kita tuliskan saja L1 adalah akar 35/4 sama dengan 1/8 dikali L2-nya adalah 1/4. 1/4 akar 10C kuadrat tambah 25. Nah, di sini sama-sama di bawah 4 sama 4 habis ya. Jadi kita dapatkan akar 35 itu sama dengan 1/8 akar 10C kuadrat ditambah 25. Nah, agar hilang akar kita kuadratkan kedua ruas, ini kita kuadratkan dan ini juga kita kuadratkan sehingga kita dapatkan 35 hilang akarnya. Kemudian 1/8 kita kuadratkan adalah 1/64 dikali dengan ini hilang akar, jadi 10C kuadrat ditambah 25. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Sebelumnya kita coba kalikan dulu 1/64 dikali 10C kuadrat tambah 25 ini. Berarti 35 sama dengan, kita keluarkan saja ya. Ini bisa kita keluarkan 5 ya. Berarti 5 dalam kurung
Tersisalah 2 ya, karena 5 kali 2 adalah 10. 2C kuadrat ditambah, berarti supaya menjadi 25, di sini adalah 5 ya. Coba kita cek, 5 dikali 2C kuadrat adalah 10C kuadrat, kemudian 5 kali 5 adalah 25 per 64. Nah, ini 35 sama 5 bisa sederhana, berarti 7 ya di sini. Sehingga kita dapatkan 7 dikali 64 sama dengan 2C kuadrat ditambah 5. Sebaiknya kita letakkan variabel di ruas kiri saja, berarti 2C kuadrat tambah 5 itu sama dengan 7 dikali 64, berarti 7 kali 4 adalah 8, simpan 2, 42, 44 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 2C kuadrat itu sama dengan 448 dikurangi dengan 5. Nah, 448 dikurangi dengan 5, yaitu 2C kuadrat adalah 443 ya, sorry. Berarti 443. Nah, 2C kuadrat itu nilainya adalah 443. 443 ada di option yang D. Nah, mohon maaf jika durasinya cukup panjang karena ini sambil menjelaskan konsep ya. Kalau tanpa penjelasan secara rinci, ini menghabiskan waktu lebih kurang sekitar 3 atau 4 menit ya. Semoga